dari SMA Negeri 1 Gianyar. Jadi kali ini aku udah berada di depan Serayu Pot and Terracotta, di mana Serayu Pot and Terracotta ini merupakan usaha yang terkena dampak dari COVID-19. Eits, tapi dampak yang aku maksud di sini bermakna lain loh. Mau tahu? Ayo ikuti. Oke, jadi kali ini Chandra sudah bersama dengan seniman di balik layar dari Serayu Pot and Terracotta bersama Kak Iwan Cema. Nah, jadi di sini saya mau bertanya sedikit, bagaimana latar belakang dari Serayu Pot and Terracotta ini? Awalnya adalah Bapak membuka warung kecil, usaha kecil, terutama terakota untuk keperluan upacara adat agama di Bali. Seiring dengan perkembangan zaman dan pariwisata di Ubud, Bapak mencoba melayani dengan pot-pot yang lebih besar, di samping untuk keperluan upacara juga untuk kebun. Lalu apa sih filosofi dari kata Serayu yang kakek menjadikan sebagai nama toko di bawah ini? Kakek punya prinsip hidup itu mesti mengalir terus seperti air. Maka nama usaha ini Bapak kasih nama Serayu Pot Terracotta. Serayu itu adalah salah satu nama sungai di India. Oke, jadi kali ini Chandra sudah bersama dengan Kak Indah selaku owner dari Serayu Pot and Terracotta. Jadi halo Kak, selamat sore. Selamat sore. Nah, jadi di sini aku mau ngajak Kakak diskusi sedikit lah tentang bisnisnya Kakak di sini. Nah, gimana sih awal mula dari adanya Serayu Pot and Terracotta ini, Kak? Kalau mau ngomongin awal mulanya itu sebenarnya ini berawal dari Bom Bali sih sebenarnya. Bom Bali terakhir itu yang bikin. Jadi pertamanya itu bapak saya seorang pelukis. Ketika Bom Bali itu kan selama setahun itu benar-benar pariwisata di Bali mati total. Terus benar-benar nggak tahu mau makan apa. Artinya untuk menghidupi keluarga itu benar-benar masih bingung waktu itu. Sampai akhirnya ya udah coba ke bisnis pot. Yang pertama itu adalah lebih ke bahan-bahan untuk upacara agama. Lebih ke bahan-bahan upacara agama. Terus makin kesini mungkin karena bapak saya rindu akan melukis ya, karena dia dulu adalah seorang pelukis. Jadi pot yang dia warnain sekarang bukan ke kanvas. Jadi cuman beda media aja sih sebenarnya. Kalau dulu medianya adalah kanvas, sekarang lebih ke pot. Terus gimana sih kreativitas Kakak sendiri mengembangkan, ya bisa dibilang pot ini industri kreatif kan? Gimana sih kreativitas Kakak sendiri? Kalau aku sih lebih ke meneruskan apa yang telah bapakku perbuat, seperti itu. Jadi kemarin setamat dari, kebetulan aku kuliah di Jogja, tamat dari Jogja aku sempat merantau ke beberapa daerah. Lama aku di Bajo, di Labuan Bajo Flores. Nah, gara-gara pandemi, aku flashback sedikit. Jadi sebelum pandemi sebenarnya aku udah mulai ingin merunning bisnis ini. Artinya aku take over biar aku aja, bukan bapakku lagi. Aku juga melihat bapakku dia cuma bisa melukis dan melakukan aktivitas yang dia senangi seperti yang kalian mungkin bisa lihat di bawah ya. Bapak setiap hari itu melukis. Sedangkan untuk pemasaran dan segala macamnya itu bapak belum mengerti. Selain belum mengerti, aku bisa bilang untuk sekarang kan yang terkenal itu sosial media. Dan bapak nggak terlalu paham dengan hal itu. Jadi ya udah, aku bilang sama bapakku, biar aku yang take over dan aku yang merunning bisnis ini. Selain dari pengunjung yang emang ya jarang datang ke sini karena pandemi, berarti potnya ini tetap diproduksi dan tetap diminati oleh orang-orang kan?
Ya, terutama segmented jadinya. Jadi orang-orang yang mencari pot itu emang karena mereka penting dan apa ya, memang butuh pot karena mereka yang hobi tanaman mungkin yang seperti itu. Ada libur panjang dan beberapa hal yang bikin orang-orang mulai berdatangan kembali ke Bali walaupun pandemi kemarin. Kan lumayan banyak tuh orang-orang luar kayak yang Jakarta, Surabaya, mereka datang ke Bali. Nah, aku ngeliat di Ubud sendiri nggak ada yang namanya aktivitas untuk anak-anak. Jadi itu kenapa akhirnya aku memutuskan, oke, aku coba nih bikin drawing di media pot. Jadi ya coba aja kalian lihat ketika orang-orang keluarga datang liburan ke Ubud, mereka ngapain selain nongkrong? Aktivitas untuk keluarga nggak ada. Itu yang aku lihat di sana ada peluang, makanya akhirnya aku memberanikan diri untuk membuat drawing class. Oke, jadi seperti itu diskusi Chandra bersama Kak Indah. Jadi terima kasih Kak Indah telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi. Jadi kalian ini dulu, aku Aldi, mentoring ini, drawing class di Serayu Pot. Jadi sekarang kita lagi ada di kelas mewarnai atau kerennya drawing class. Nah, Bli, sebelumnya kan ada publik yang ikut drawing class di sini. Nah, Iya. gimana sih respon-respon mereka terhadap drawing class ini? Apa mereka senang atau gimana sih, Bli? Kalau dari customer sebelumnya, mereka puas sih, mereka senang. Karena soalnya kebanyakan customer kita di anak-anak dan mereka mungkin imajinasinya lagi liar-liarnya kan namanya anak-anak. Jadi dia senang banget buat melukis pot di sini. Terus dari Blinya sendiri gimana sih ngajarin anak-anak kayak gitu? Senang atau gimana? Feedbacknya ke Blinya gimana? Kalau buat ngajarin anak-anak sih, nano ya ada senang ada enggaknya juga, soalnya anak-anak kan ada yang susah diatur, ada yang gampang buat ngaturnya. Jadi pengalaman di sini sih banyak kejadian yang lucu-lucu, yang aneh-aneh. Contohnya kayak meja kita dicat atau pot-pot kita yang didesain dicat sama mereka. Tapi ya kita bawa fun aja sih. Berarti overall ya menyenangkan juga yang ngajarin anak kecil. Cukup ya? menyenangkan. Jadi setelah cara berdiskusi dengan pengelola dan berkeliling melihat-lihat di Serayu Pot ini, dapat Chandra simpulkan bahwa Serayu Pot ini adalah salah satu industri kreatif yang dimana jika kita lihat dari kondisi dan masa pandemi ini, orang-orang lain dan usaha-usaha orang itu mengalami kebangkrutan. Sedangkan berbanding terbalik dengan Serayu Pot ini, dengan adanya Kak Indah yang sebagai wirausahawan cerdas, inovatif, dan kreatif yang dapat mengembangkan Serayu Pot menjadi drawing class, cafe, dan bahkan Kak Indah dapat menjual pot-pot ini keluar Indonesia. Nah, disinilah salah satu contoh dari wirausahawan yang kreatif dan bisa mengeksekusi bagaimana peluang usaha dan keadaan menjadi industri kreatif yang akan selalu berkembang. Saya Chandra dari SMA Negeri 1 Gianyar. Terima kasih dan sampai jumpa.